Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Syahidatul Awaliyah, Saya Siti Nurhaliza, saya Nurfadila, saya Alisa Fisa, saya Azra Syarani. akan menjabarkan tentang perilaku organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi dengan dosen pengampu Ibu Lilis Wahyuni, SS MSI. Selamat menyaksikan. Perilaku organisasi itu tadi yang mempelajari bagaimana suatu kelompok ataupun individu berinteraksi dalam suatu organisasi. Tujuannya itu agar organisasi berjalan dengan efektivitas. Contoh perilaku organisasi itu kita ambil contoh di kampus. Nah, dalam kampus itu kan ada namanya tugas kelompok. Dalam tugas kelompok itu terdiri dari beberapa anggota. Nah, dalam kelompok tersebut ada anggotanya yang aktif tanya tentang tugas-tugas, ada yang aktif nanya tentang kapan kita akan mengerjakan tugas tersebut, dan ada juga anggota yang hanya pasif. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari perilaku organisasi. Nah, konsep dasar dari perilaku organisasi itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah motivasi kerja, di mana motivasi kerja ini diberikan oleh perusahaan berupa reward, bonus tahunan, data cuti, dan data pensiunan. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dapat berjalan dalam perilaku organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka tujuan berjalan dengan efektif. Nah, yang ketiga itu perubahan organisasi. Perubahan organisasi itu merupakan sebuah pencapaian dari perilaku organisasi yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu adalah keadilan. Dalam perilaku organisasi, keadilan sangat diperlukan agar terciptanya lingkungan kerja yang baik dan tidak membedakan antara atasan dan bawahan, dan saling bekerja sama dan mengerti apa yang akan dikerjakan untuk mencapai sebuah target. Alasan diperlukannya untuk memahami perilaku organisasi yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi konflik secara efektif. Ruang lingkup dalam perilaku organisasi itu ada 5. Yang pertama itu perilaku individu, yaitu berinteraksi terhadap sesama rekan kerja. Yang kedua itu ada interaksi sosial, yaitu hubungan antara individu maupun kelompok. Yang ketiga itu ada kepemimpinan dan manajemen, mempengaruhi arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang keempat itu ada budaya organisasi, norma dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Yang kelima itu adalah perubahan organisasi, yaitu perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi ada 5. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu meliputi norma, nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang berkembang di dalam organisasi menjadi panduan cara berinteraksi kerja. Kedua itu ada kepemimpinan, berperan penting sebagai pengarah, penggerakkan dan menginspirasi pemimpin efektif yang membangun hubungan emosional untuk meningkatkan motivasi dan komitmen anggota lain. Yang ketiga itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini untuk mengatur pembagian tugas wewenang dan aliran komunikasi, struktur yang jelas dan efisien, membantu anggota memahami dan peran dan tanggung jawab sehingga produktivitas dan koordinasi meningkat. Yang keempat itu ada motivasi individu. Nah, dorongan dari dalam atau luar diri seseorang yang menggerakkan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu menjadi faktor utama perilaku anggota organisasi. Yang kelima itu ada lingkungan eksternal, elemen di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung secara organisasi beroperasi. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam perilaku organisasi? Terdapat 3 unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu individu, di mana individu ini adalah unit terkecil dalam perilaku organisasi. Individu ini meliputi beberapa aspek seperti aspek motivasi, persepsi, sikap, dan perilaku manusia. Yang kedua yaitu ada kelompok, yang dimana kelompok dalam organisasi terdiri dari beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kelompok ini terdiri beberapa aspek seperti komunikasi, kerjasama,
Nah, yang ketiga ada unsur struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi ini adalah suatu kerangka yang digunakan organisasi dalam koordinasi dan konflik aktivitas suatu dalam organisasi. Struktur organisasi ini meliputi beberapa aspek seperti tanggung jawab dan hubungan antar bagian. Nah, selanjutnya ada aspek perilaku organisasi. Terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama aspek teknis, yang dimana aspek ini menekankan pentingnya keterampilan dan kemampuan manusia untuk kepentingan organisasi dan sumber daya dalam mengelola organisasi. Nah, yang kedua yaitu aspek konseptual, yang dimana aspek ini setiap gerakan dan tindakan harus dilakukan sesuai dengan desain tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam suatu pengelolaan organisasi. Nah, aspek konseptual ini merupakan aspek penggerak dari aspek pertama dan berkaitan erat dengan aspek ketiga, yaitu aspek manusia. Nah, yang ketiga ada aspek manusia, yang dimana aspek manusia ini adalah aspek yang sangat terpenting dari dalam organisasi. Nah, tanpa aspek manusia, organisasi tidak otomatis ada dan tidak ada penggerak untuk menjalankan organisasi tersebut. Di sini ada tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi ini terdiri dari 4. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Meningkatkan kinerja organisasi yaitu tujuan utama dari sebuah perilaku organisasi. Tujuan ini untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik ini bertujuan mengenai kepuasan kerja, motivasi, serta perilaku karyawan di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif ini tujuan utamanya yaitu tentang perilaku dinamika serta gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi serta koordinasi. Nah, 2 elemen ini sangat penting di dalam sebuah perilaku organisasi karena 2 elemen ini untuk mencapai efektivitas organisasi. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like,